pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus harus sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. ya, sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Kalau lebih yang lain. Pak Dedek, Mak. Dilakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui bahwa pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan anak, maka harus dilakukan tes diagnostik awal terhadap kemampuan siswa. Pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, karena belum, berarti nanti semester 2, baik itu kelas 7, 8, 9, ketika akan mengajarkan suatu tujuan pembelajaran, maka harus dites dulu. Kita buat instrumen dulu tentang satu tujuan pembelajaran itu, anak sudah paham sampai mana begitu. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk kita mengajarkan itu, tapi dalam mereka belajar itu betul. Setelah ketahuan kemampuan dasarnya, kemampuan awalnya, kemudian kita memberikan pembelajaran dengan cara yang sama atau beda? Beda, sesuai dengan kemampuannya. Kalau anak yang belum bisa baca, ngajar ke heula maca loh materi begitu. Itu kemudian cara belajarnya juga beda-beda. Dalam diagnosis juga harus dilihat apakah anak itu kinestetik atau auditori dan lain-lain. Mungkin Bu Susi bisa ceritakan pengalaman membuat tes diagnostik awal, mangga. Saya mencoba membuat asesmen diagnostik non kognitif, jadi gaya belajar siswa itu di kelas 2 cek. Dan kemudian ternyata hasilnya saya analisis itu hampir 80% siswa itu gaya belajarnya adalah gaya belajar visual. Nonton. Iya. Sehingga akhirnya kemudian saya saya aplikasikan gaya belajar itu dengan cara gambar itu ya Pak. Jadi ngeprint gambar-gambar seperti misalnya tentang sejarah perkembangan prasejarah di Indonesia. Nah, saya coba dengan gambar-gambar itu dan ternyata anak dari hasil tes yang kemarin itu alhamdulillah ternyata nilai anak itu dari hasil pembelajaran dengan menggunakan visual gambar itu mereka senang dan memang menyukai dan memahami. Ya. Jadi dengan mengetahui gaya belajar, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, maka hasilnya ternyata lebih bagus. Ada lagi testimoni lain yang sudah melakukan itu? Bu Yuyun, makan. Ini sudah melakukan asesmen kognitif ya Pak ya, diagnosis awal. Di sini pertama ketika minggu pertama bulan Juni sudah PPDB PMS selesai melakukan diagnosis dengan mengambil asesmen dari penilaian di PMS Pak ya, mengajar di situ saya mengambil dari tingkatannya lebih dasar Pak ke bawah tingkat SD, jadi levelnya turun bukan level D tapi level C. Di situ kelas 5 dan 6 saya memberikan materi bilangan bulat hanya 7 soal, berkisar soal cerita saja. Ternyata hanya beberapa orang saja yang bisa mencerna soal tersebut, sebab soalnya itu berupa bentuk soal cerita yang biasa anak-anak hadapi. Misalnya ada sebuah pensil, ada beberapa kotak, satu kotak pensil, satu kotak pulpen. Nah, di situ anak-anak bercerita, soalnya cerita Pak, cuman pertanyaannya sedikit, berapa harus satu anak itu memperoleh pensil dan pulpen gitu, seperti itu. Mereka masih banyak bertanya, Bu, seperti apa soalnya. Jadi mereka terbiasa dengan hitunglah gitu, belum bisa mencerna soal cerita itu seperti apa Pak. Jadi masih di bawah Pak. Aman dalam literasi numerasi itu ya Pak yang terlihat masih kurang membacanya. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Pertanyaan berikutnya,
apakah Bapak dan Ibu sudah ada gambaran bagaimana caranya membuat tes diagnostik awal? Atau masih ngeblank? Atau sudah pernah coba? Kan kita membuat tes diagnostik ada kognitif, ada non kognitif. Kognitif itu maksudnya kemampuan anak sudah sampai mana. Non kognitif itu cara belajarnya seperti apa, gitu ya. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu sudah tahu belum bagaimana cara membuat tes itu, gitu? Sudah tahu belum? Belum. Nah kalau belum, berarti hari Rabu depan tugas Bu Yuyun dan Bu Susi menjelaskan bagaimana cara membuat tes diagnosis awal. Tapi sebagai gambarannya begini, Bapak Ibu kan mau mengajar suatu capaian pembelajaran kan? Nah, dibaca dulu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu apa? Unsur misalkan elemennya apa, kemudian kontennya apa, itu dilihat. Dibuatlah soal-soal tentang elemen itu, konten itu. Sama apa? Pengalaman Bu. Sama juga ya, saya juga membuat yang kognitif itu ada skalanya Pak. Jadi siswa, misalnya siswa sekian itu ada, jadi kita tinggal melihat hasilnya, kemudian lihat dari skalanya itu. Ya. Kemudian kita simpulkan, ternyata anak ini ada yang masih belum berkembang, kemudian ada juga yang sudah. Jadi Ada skalanya. sekali lagi hari Rabu depan Bu Susi dan Bu Yuyut memaparkan itu dulu bagaimana caranya membuat tes diagnostik awal. Kemudian nanti di rumah Bapak Ibu mengerjakan hari Rabunya depannya lagi di berapa? Ya, nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, jadi